Anda urutkan yang 40 data Anda kemarin dari terkecil ke terbesar. Urutkan. Ya, ini contohnya misalkan jumlahnya 15 sudah diurutkan. Kalau Anda jumlahnya berapa? 40. Ya. Kemudian nilai terendah ini, nilai terendah 0,0. Apakah nilai terendah ini harus dibuang atau tidak? Pakai rumusnya ini. Ya. Untuk data terendah. Ini D13 sampai D40. Ini nanti dilihat M tabel di tabel Dickson. Nanti saya perlihatkan ya. Kalau Anda kan nanti sama aja, Anda juga 13 sampai 40 karena kemarin ada 40 data. Nah, untuk menentukan ini dibuang atau tidak datanya, ya, ini X3 itu yang mana? 97,3 dikurangi data pertama yang 0,0 dibagi XN itu data ke-15, data terakhir, data tertinggi, dikurangi 2, berarti XN kurang 2 ada di data ke-13, atau kalau Anda ada di data ke-30, 40, 38, data ke-38 dikurangi data pertama, data pertamanya 0,00. Setelah dihitung, seperti ini didapat. Nilai D sama dengan 0,85. Ya. Nah, 0,85. Apakah nilai 0,85 itu lebih besar atau lebih kecil dari D tabel? Kita lihat D tabelnya. D tabelnya, lihatnya di sini, di tabel Dickson. Nah, ini ya. Tadi kita menghitung data terendah ya. Data terendah dari data yang nih ya, rumus data terendah tadi, ini rumus data tertinggi. Tadi udah saya ketikkan di Word-nya tadi. Nah, datanya ada berapa tadi? Ada 15. Cek di sini. 15. Berapa D di tabel Dickson-nya? Ternyata 0,565. Kalau Anda nanti berat badan kan 40. Berarti di tabelnya Anda mah nanti ini 0,371. Ya, karena ini contohnya 15, jadi berapa tadi? 0,565. Oke, kita pindah lagi ke yang tadi. Nih, nilainya, nilai D tabel N-nya 15, 0,565. Ini taruh di sini, ini ternyata 0,85 masih lebih besar dari 0,565. Berarti data yang pertama yang ini, yang C, buang. Ya. Kemudian kita cek data tertinggi. Data tertinggi, data ke-15 itu 156. Untuk melihat apakah data tertinggi dibuang atau tidak, ini XN, X ke-15, data ke-15, 156, dikurangi XN kurang 2, berarti data ke-13. Lihat data ke-13, oh nilainya 114. Kemudian dibagi data ke-15 dikurangi data ketiga. Data ketiga itu 97,3. Ini rumus untuk membuang data tertinggi. Ya.
Nah, hasilnya berapa? 0,72. Nah, sekarang 0,72. Apakah itu 0,72 itu lebih besar atau lebih kecil dari tabel? Ternyata ini masih lebih besar. Artinya tadi data pertama dan data ke-15 harus dibuang. Data terkecil, data terkecil dan data terbesar dari data awal harus dibuang, sehingga tersisalah 13 data seperti ini. Nah, setelah 13 data seperti ini, kita hitung lagi, apakah 58,3 harus dibuang? 3. Apakah 130 harus dibuang? 3. Nah, kita cek lagi data terendahnya. X3 rumusnya masih sama, hanya X3-nya berubah, jadi 99,1 kan? Nih, data 1, 2, 3, X3-nya 99,1. Dikurangi data pertama. Data pertamanya kan yang 0 udah dibuang, jadi 58,3 ya. Dikurangi data ke tadi ada 13 data kan? Berarti data ke-11. Data ke-11 itu yang mana? Ini. 105,6. Dikurangi data terendah, didapat nilai 0,86 ya, 0,86. Lihat, ini kan sudah 13 data. Anda lihatnya di tabel Dickson tadi di data ke-13. Kalau tadi kan 0,565 itu data ke-15. Lihat di tabel Dickson yang tadi itu data ke-13, didapat sekian. Ternyata ini masih lebih besar dari tabel. Berarti yang 58,3 dibuang. Nih, ini buang. Oke. Nah, kemudian dicek data tertinggi. Data tertinggi tadi data ke-13 ya. Dapat 130. Data ke-13 130. Nih, dikurangi XN kurang 2. 105,6. 130 dikurangi 105,6 dibagi data ke-13 dikurangi data ketiga. Didapat 0,79. 0,79 ternyata masih lebih besar dari tabel. Buang. Berarti dibuang 2, tinggal 11 data seperti ini. Nah, sekarang data terendahnya sudah 97,3. Hitung lagi data terendah 99, ini ya, X ke 2 dikurangi X yang pertama dibagi XN, X yang ke-11 dikurangi. Nah, ini rumusnya udah berbeda ya. Tadi di sini nih ada rumusnya. Sebentar. Nah, ini 13 sampai 40 rumusnya seperti ini, data terendah, data tertinggi. Tapi untuk yang 8 sampai 12 data rumusnya menjadi seperti ini. Ya, beda, awas, tidak disamakan dengan rumus yang tadi. Ya. Nah, kemudian ini data ke-11 tuh 0,502. Ya. Pindah lagi. Nah, 0,502 kan? Rumusnya udah beda. Ini tadi X3, ini X2. Jadi kurangi X1. Ya. Di sini ada kan? Ternyata hasil D itu didapat 0,22. 0,22 ternyata lebih kecil dari D tabel. Oh, berarti data yang ini sudah tidak usah dibuang. Ya, ini nggak usah dibuang. Data terendah ini udah bisa masuk. Sekarang data yang tertinggi 114, apakah dibuang atau tidak?
kita hitung lagi rumusnya ini berbeda sedikit dengan yang tadi ya. 114 kurangi xn kurang 1 dan sebagainya, didapat nilai 0,59. Tadi pada tabel teknik 13 itu 0,502. Masih lebih besar? Masih. Berarti nilai tertinggi hanya satu nilai ya. Ini dibuang, terendahnya sudah tidak dibuang. Berarti tertinggal 10 data. Nih, 10 data seperti ini. Cek lagi. Tidak dibuang, tidak dibuang. Jadi total akhir dengan uji Dickson dari 15 data tadi yang terambil hanya 10 data. Setelah 10 data ini kita ini lagi, ini jadi data awal, masukin lagi ke grafik ya. Grafiknya ya. Saya tadi nggak di ini, tadi copy ke sini. Itu yang kurva dibikin kurva lagi ya, kayak kemarin dibikin kurva lagi seperti kemarin, tapi kurva itu kurva berdasarkan SD ya, tapi datanya sudah berkurang, pencilannya dibuang, data tertinggi, data terendah dibuang, sehingga diharapkan ini merupakan nanti di kurvanya akan menjadi kurva yang normal ya. Jadi tugas Anda sekarang hasil yang kemarin yang udah 40 data Anda susun dari terkecil sampai terbesar. Kemudian pakai uji Dickson. Rumusnya awas kalau 13 sampai 40 data, rumusnya yang ini. Kalau ternyata banyak yang kebuang pencilannya, tinggal misalkan 8 sampai 11 data yang ini ya. Terus aja nanti Anda pakai uji Dickson ini sampai tidak ada lagi data terendah atau data tertinggi yang harus dibuang. Kalau sudah tidak ada data yang harus dibuang, baru kemudian Anda bikin lagi grafik atau kurva ya. Jadi itu tugas hari ini. Anda mudah-mudahan setelah pencilannya dibuang, Anda bisa mendapatkan kurva Gaussian yang normal. Ya, bisa paham? Saya? Halo. Ibu izin Ya. Ibu kalau misalnya kan N-nya 40, terus yang pertama yang tertinggi sama terendahnya itu kan pakai rumus D13 min D40. Nah itu tuh nggak ada yang dibuang, lanjut ke data selanjutnya, apa uji Dicksonnya udah sampai situ, Bu? Kalau nggak ada data yang dibuang, berarti harusnya kemarin itu kurvanya udah normal. Ya. Kalau nggak salah kemarin Anda kurvanya juga nggak normal. Pasti ada data yang harus dibuang deh. Dicoba dulu ya, diuji pakai Dickson ya. Cukup Dickson aja sih sebenarnya, Dickson sama graph hampir mirip gitulah ya. Kita pakai Dickson aja lah, kan itu ya 40 data ini. Ya. Uji graphnya nggak usah pakai pakai GrabCar. Bukan, Bu, nulis itu juga bukan Grab Group. Ya.
Ada lagi yang tanyakan? Halo? Itu kemarin di ini ya, enaknya di Excel ngerjainnya. Halo? Ada yang tanyakan nggak? Ibu, maaf mau nanya lagi. Udah nyobain dihitung, tapi yang tertingginya dihitungnya lebih kecil dari di tabel. Sama yang tertingginya juga sama, Bu. Jadi gimana? Yang tertinggi sama terendahnya? Iya, Bu. Tertinggi sama terendahnya? Udah sesuai? Udah lebih kecil dari di tabel? Udah, Bu. Udah? Iya, Udah dicoba? udah. Nah, saya belum cek lagi yang itunya, yang kurva andanya. Nggak ada yang ini. Tertinggi, terendah, udah sesuai ya. Pakai itunya 4 di 40 nilainya. Iya, Ibu. Bisa di share? Bentar, Bu. Bentar. Sok, bisa share. Ini saya udah bisa. Ini rindang ya? Kalian teh pakai NPM-nya di depan, jadi ku ibu teh teka baca nama Iya, Bu. Coba dilihat. Di tabelnya Aku udah ada Excel-nya. 0,41 dikurangi 38 XN kurang 2 0,09, berarti udah kurang 0,096. Jadi terendahnya teh berapa ini teh? 38 ya? Ya. Tertingginya mana? Linda, kenapa ditarik lagi screen-nya? Mana Rindang? Ngaralap gitu jaringan. Kenapa Rindang? Jaringannya? Ibu, maaf. Keluar? Nggak usah. Hah? Iya, Ibu tadi keluar sendiri. Keluar sendiri. Iya. Kemarin ada data yang di atas ini enggak? Di atas 3 SD nggak ada? Nggak ada. Ada Ibu di atas 3 SD mah. Ada? Tidak ada. Nggak ada? Di atas 3 SD kan Bu? Di bawah 3 SD? Oh ada 79.
min 3 SD-nya berapa kemarin? 23 Ibu. 23. 23. 23. Plus 3 SD-nya 86. berapa? 86. Oh, berarti kurvanya melebar kalian teh. Pas masuk tapi kurvanya melebar, jadi rentangnya itu ini rentangnya terlalu lebar dari 23 sampai berapa? 86 Ibu. Iya. Itu kalau diibaratkan, kalau misalkan satu hasil pemeriksaan lab, ya, dikatakan bahwa itu masuk ke dalam suatu pemeriksaan gitulah ya. Jadi misalkan Anda kerjakan dari suatu bahan kontrol nilai 23 dengan nilai 86 itu dianggap masuk gitu ya, artinya bisa diterima. Artinya apa? Itu kurva Anda itu terlalu lebar ya, kurvanya ininya yang aduh saya nggak ke ini ya, yang kemarin yang materi di PPT ada yang memang melebar sehingga nilai-nilai yang memang itu ekstrim pun masih bisa masuk. Simpangan deviasinya berapa? Gede ya? 10,38 Ibu. 10,38. Ya. Ya tuh, simpangan deviasinya memang cukup besar, 10,38. Ya, itu kalau di hasil pemeriksaan ya, dia quality control itu adalah rentang yang melebar. Dan itu yang melebar itu sama aja, walaupun mungkin tadi kalau diuji dengan Dixon itu bisa pada masuk, tapi kalau melebar seperti itu nanti pas pakai ini akan kelihatan gitulah ya, pas diuji dengan total error allowable, artinya itu dari presisi dan akurasi itu akan kelihatan, akan lebih besar dari TEA yang dipersyaratkan ya. Itu nanti akan kelihatannya ya, untuk kurva-kurva yang melebar seperti itu ya. Oke ya, ini kan masih dasar mungkin ya, masih dasar untuk kurva Gaussian, artinya kurva Anda itu berada di jangkauannya memang cukup melebar. Kemarin kurva yang udah dibikin bisa di share nggak? Salah satu aja, punya siapa? Yang kurva yang kemarin Ibu yang SD. Kurva yang SD sama rata-rata. Yang kurva yang SD coba yang SD. Sebentar Ibu. Atau dua-duanya aja. Ada di satu file nggak? Ada Ibu. Cek. Yang kemarin dikumpulin kan Bu? Ya. Soalnya ibu belum download, jangan sempet kemarin ke Garut dulu ibunya, nggak sempet download hasil kalian. Yang ini Ibu. Kurvanya aja. Bentar ke atas yang tadi. Coba. Yang kurva yang tadi yang frekuensi.
yang mana? Yang ke bawah. X-bar-nya tadi berapa yang bawah? X-bar 55,05. Bentar Ibu. Aja. Oh, yang di X-bar-nya ya, yang di X-bar-nya cukup banyak ya, 24 ya. Oke, berarti memang ini jadi berapa persen data nih? Yang ada di plus minus 1 SD berapa data? Berapa persen? Yang di rentang plus minus 1 SD? 60%. 60%. Bentar Bu. Mana? Ya 60%. Nah, 60 plus minus 1 SD ada 60%. Plus minus 2 SD 97,5%. Plus minus 3 SD berarti hanya 2,5% ya ya. Ya, Gimana Ibu? ya. Ya kan 100%-nya ada di plus minus 3 SD, berarti 2,5% itu yang keluar dari plus minus 2 SD. Nah ini nanti kalau data seperti ini nanti untuk hasil di Levy Jennings ya, kalau dilihat dari uji untuk presisinya gitulah ya. Ini kalau plus minus 2 SD-nya itu ada di 97% ada di plus minus 2 SD, artinya ini suatu pemeriksaan yang bisa diterima ya. Hanya tadi saya tahu nih kalau presisinya cukup baik, cuman tadi yang presisi akurasi tapi plus minus 1 SD-nya 60%. Cukup bagus. Cuman kok rentangnya melebar ya. Paling kecil teh berapa berat badannya? 38 Ibu. 38. Ya, melebar. Berarti udah ini mah nggak diuji grab lagi. Kalau uji grab itu nanti yang dikebuang itu pasti data yang di bawah min 3 SD dan di atas plus 3 SD. Kalau di sini udah kelihatan nomor data sekian ya, ini plus minus 3 SD-nya. Ini 100% memang nggak akan ada pencilan yang dibuang. Oke, nggak apa-apa, udah berarti memang betul nggak ada pencilan yang dibuang ya, sudah sesuai dengan ininya, dengan hasil plus minus 3 SD. Karena tadi kalau diuji dengan uji Dickson ini biasanya kalau yang terlalu rendah artinya minus di bawah minus 3 SD itu kalau uji Dickson pasti akan kebuang, dan yang ada di atas plus 3 SD itu pasti akan kebuang. Walaupun nanti kalau kita quality control di laboratorium itu memang nggak menggunakan uji Dickson ini, nanti kita pakainya tapi tetap dasarnya dari Gaussian ini ya, hanya nanti kita balik gitulah ya kurvanya. Kalau misalkan si Gaussian itu di bawah ya ininya, si aksisnya, nah nanti Levy Jennings kita akan taruh di pinggir
Jadi nanti tetap nilai-nilai yang masuk itu akan banyak yang berada di plus minus 1 SD yang di tengah. Kita akan bahas yang kurva Levy-Jenny, tapi tidak di pertemuan minggu depan kayaknya ya. Saya targetkan minggu depannya lagi untuk Levy-Jenny. Kalau minggu depan baru harusnya hari ini yang uji Dickson, minggu depannya itu untuk itu pembuatan bahan kontrol gitu ya. Hanya untuk pembuatan bahan kontrol, barangkali nanti saya ini kan dulu, ini saya lagi bingung apakah misalkan kenaonnya karena saya harus bikin dulu, saya bikin dulu video lah ya untuk pertemuan selanjutnya biar Anda kebayang bagaimana mempersiapkan bahan kontrol ya, paham ya. Jadi untuk praktikum minggu depan itu tentang bahan kontrol. Minggu ini uji Dickson, tapi karena memang sudah masuk semua berarti sudah tidak dilakukan uji Dickson. Mau dikasih soal nggak? Masih banyak waktu loh. Ayo. Kasih soalnya. Kerjakan uji Dickson. Hei. Kalian. Kasih soalnya. Kayak kelas A, jangan dikasih soal. Di kelas B kayak uji Dickson. Kan beda-beda kan berat badannya nanti. Untuk minggu depan yang bahan kontrol saya coba nanti bikin video dulu lah ya, biar Anda kebayang bagaimana bahan kontrol itu ya. Halo Ibu, berarti yang uji Dicksonnya tetap dikerjain apa gak usah? Enggak, kan udah kurang dari itu, dari tabel. Udah kan tadi Ibu cek di data kalian itu kan sudah masuk di plus minus 3 SD. Iya. Kalau memang bisa kelihatan dari situ, kalau misalkan sekarang ada yang keluar dari 3 SD, pasti pas uji Dickson pun itu akan dikeluarkan data itu sebagai data pencilan. Berarti itu udah benar gitu. Kan data tadi sama kalian di uji Dickson, ya masuk. Kemudian tadi dicek di data yang plus minus 3 SD, ternyata memang 100% masih masuk ke plus minus 3 simpangan deviasi. Berarti udah nggak ada uji Dickson, udah nggak ada pencilan lagi. Udah nggak ada data yang di atas atau di bawah 3 simpangan deviasi. Suka sedih aku. Kalau mau paling sekarang dikasih aja misalkan sama saya data. Enggak, Ibu, makasih. Ya. Data terus dikerjakan, apakah misalkan mencoba atau dari yang tadi juga kan bisa aja sih mencoba uji Dickson, tapi kan cuma satu. Nggak ngebuang lagi datanya gitu kan ya. Saya kasih data aja lah ya nanti di uji Dickson ya. Oke. Saya pindah lagi di laptop, ada datanya, cuman share data aja, atau mau share datanya di WA aja ya. Oke. Halo, di WA saya share data, Anda uji Dickson. Ya, hanya untuk latihan daripada langsung bubar. Baru jam 15 saja. Si Ibu nggak boleh. Ya, sebentar lah ya, sampai jam 4 paling ngerjain. Oke, siap? Iya, Ibu. Ya.
Berarti ini zoomnya ini dulu ya. Saya end dulu ya. Saya stop dulu ya. Atau gimana? Ntar saya coba ini dulu, ambil dulu datanya di itu ya. Ini saya ini dulu, close dulu.